Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu kembali kepada Pak Agus Mantri ya. Jadi minggu lalu kita ulangan, sekarang kita materi kembali. Oke, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan kembali. Jadi kita sebelumnya kan belajar tentang materi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial itu merupakan apa? Ya, sosial kita atau sosialisasi kita. Jadi proses ini dimanapun, kapanpun terjadi, gitu ya. Itu interaksi sosial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lembaga sosial. Apakah ada kaitannya antara interaksi sosial dengan lembaga sosial? Jelas ada ya. Kayak kita bahas tuh. Interaksi sosial itu berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang sangat bersangkutan ya satu sama lainnya. Nah, sedangkan lembaga sosial itu adalah tempat menampungnya serta memberikan kesempatan menangani permasalahan, pemenuhan kebutuhan serta pemberian solusi efektif dalam pemecahan suatu masalah. Nah, di sini jadi dengan adanya interaksi sosial, maka lembaga sosial itu akan berjalan seperti itu ya. Jadi emang ada kaitannya antara interaksi sosial dengan lembaga sosial. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi lembaga sosial. Di sini ada pengertian lembaga sosialnya, ada ciri-ciri lembaga sosial, dan juga ada fungsi lembaga sosial. Oke, kita bahas yang pertama. Pengertian lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial merupakan lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan hubungan antar manusia dalam menjalani kehidupan yang bertujuan mendapatkan keteraturan hidup. Kemudian, lembaga sosial ini juga berperan sebagai lembaga pembentuk, pemersatu, pendidik, penghukum, pemerintah, sekaligus pengayomi masyarakat yang ada di sekitar lembaga sosial tersebut. Nah, lembaga sosial ini dimana merupakan suatu wadah nantinya yang akan mengatur semua rangkaian kegiatan antar manusia kehidupannya. Ya, salah satu contoh aja deh, misalkan lembaga sosial keluarga. Nah, kalau lembaga sosial keluarga itu seperti apa sih? Ya, di mana lembaga sosial keluarga ini akan mengatur tentang hubungan antar manusia di dalam keluarga tersebut, ayah sama ibunya, kemudian ayah sama anaknya, ibunya sama anaknya juga, atau adiknya sama kakaknya. Nah, jadi seperti itu ya. Sifat-sifat umum lembaga sosial. Nah, menurut Harsoja dalam Hari Fakhrudin tahun 2007, sifat-sifat umum lembaga sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lembaga sosial, biasanya relatif kokoh. Lembaga sosial biasanya memiliki tradisi tertulis atau lisan. Lembaga sosial biasanya mempunyai berbagai tujuan yang jelas. Kemudian sifat karakteristik yang ada pada lembaga sosial merupakan sebuah lambang. Nah, kemudian lembaga sosial dapat melakukan fungsinya sering menggunakan hasil kebudayaan material. Nah, lembaga sosial juga berfungsi sebagai suatu unit dalam sistem kebudayaan yang merupakan satu kesatuan yang bulat. Oke, kita bahas ya. Sifat-sifat umum lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini mempunyai berbagai sifat yang dimana sifatnya ini sebenarnya memang yang sudah ada pada lembaga sosial itu dalam artian karakteristiknya gitu ya. Nah, kita bahas dulu ya. Ada yang pertama itu biasanya relatif kokoh. Nah, relatif kokoh itu maksudnya seperti apa sih? Yang kekal lah ya, dalam artian ini bisa berdirinya lama atau bisa bertahan hubungannya lama. Misalkan antara suami istri yang hubungannya bisa lama, antara adik dan kakak hubungannya bisa lama, seperti itu. Kemudian lembaga sosial biasanya memiliki tradisi tertulis atau lisan. Nah, kalau yang tradisi tertulis atau lisan, biasanya lembaga sosialnya ada contoh lain ya, misalkan seperti lembaga pendidikan, hukum, dan lain sebagainya ya. Kemudian lembaga sosial biasanya mempunyai berbagai tujuan yang jelas. Ya jelas ya, kalau lembaga sosial itu harus mempunyai tujuan. Kita mempunyai keluarga itu nanti buat apa sih? Itu dalam artian tujuan kita berkeluarga itu buat apa? Nah, itu kan harus ada jelasnya ya. Sifat karakteristik yang ada pada lembaga sosial merupakan sebuah lambang. Nah, lambang maksudnya karakteristik itu maksudnya seperti ini. Jadi, lembaga sosial itu mempunyai suatu lambang kesatuan ya, satu kesatuan yang dimana sifat karakteristiknya itu yang pertama misalkan saling bersilaturahmi atau saling menguatkan diri ya, jadi seperti itu. Kemudian lembaga sosial dalam melakukan fungsinya sering menggunakan hasil kebudayaan material. Nah, ini jadi ada kebudayaan yang bisa membantu dalam melaksanakan fungsi dari lembaga sosial tersebut. Lembaga sosial berfungsi sebagai suatu unit dalam sistem kebudayaan yang merupakan satu kesatuan yang bulat. Nah, fungsi salah satu lembaga sosial itu adalah sebagai unitnya atau tempatnya, wadahnya dalam sistem kebudayaan. Nah, nanti ada kebudayaan yang berbeda-beda kemudian akan masuk ke dalam satu lembaga tersebut. Misalkan seperti ini.
Di dalam keluarga itu misalkan nanti akan ada seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan. Laki-laki ini misalkan kebudayaan yang merupakan dari Medan, sedangkan ini perempuannya kebudayaan dari misalkan Jakarta. Nah, kebudayaan Jakarta dan Medan kan berbeda ya. Kemudian mereka bersatu menikah. Nah, di situ akan terjadi lembaga sosial yang merupakan wadahnya, keluarganya itu sebagai wadah di mana kebudayaan yang berbeda itu akan ditampung menjadi satu, seperti itu ya. Next, kita akan masuk ke norma. Oke. Di dalam lembaga sosial itu ada namanya norma atau perilaku. Oke, kita bahas ya. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma disebut pula peraturan sosial, menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma di masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk sejak lama. Nah, di sini ada namanya norma. Norma itu atau tata perilakunya ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dalam suatu masyarakat tertentu akan dilihat dari normanya. Nah, kira-kira norma ini pantas gak sih dilakukan, atau ini sebenarnya boleh nggak sih dilakukan gitu ya. Misalkan dalam lembaga keluarga, misalkan ada berbagai norma yang tidak boleh dilakukan. Misalkan kalau misalkan tidak boleh makan itu misalkan kakinya diangkat di atas kursi, seperti itu ya. Jadi kayak dikangkangin lah ya, itu kan nggak sopan gitu ya. Atau misalkan sebelum makan berdoa terlebih dahulu, atau misalkan cuci tangan sebelum makan, itu kan dalam norma-norma atau tata kelakuannya ya, seperti itu. Next, berdasarkan tingkat dayanya norma dibedakan menjadi cara atau usage, kemudian kebiasaan atau folkways, kemudian tata kelakuan atau mores, adat istiadat atau customs. Oke, kita bahas yang pertama. Cara atau usage. Di sini tingkat daya norma yang berdasarkan tingkat dayanya. Kalau cara itu suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat. Nah, kalau di sini tuh ada contohnya. Contohnya apa? Misalkan bersendawa setelah makan. Nah, kan ada orang itu yang tidak boleh ya, dalam artian bersendawa di depan orang gitu. Mau misalkan memang pengen bersendawa ya di belakang orang aja gitu, karena ada berbagai kelompok tertentu atau budaya tertentu yang tidak mentoleran orang-orang yang bersendawa setelah makan gitu. Jadi ya sesuai dengan aturan-aturannya ya. Kemudian kebiasaan atau folkways-nya, suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama serta dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan-tujuan yang jelas yang dianggap baik benar oleh masyarakat. Nah, salah satu contohnya itu adalah kebiasaan seorang pelajar yang dimana nih dia memberikan hadiah pada seorang temannya yang sedang berulang tahun. Nah, ini selalu terjadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan ada temannya yang berulang tahun, harus ngasih hadiah, harus ngasih kado gitu ya. Nah, itu tuh adalah suatu norma sebenarnya, tingkah laku kebiasaannya gitu ya. Tapi kalau misalkan tujuannya jelas ya nggak apa-apa ya. Kalau tujuannya yang sudah tidak jelas dan hanya berpoya-poya ya mending jangan gitu ya. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Nah, kalau di sini itu sebenarnya untuk tata kelakuan itu ada ini gitu loh, ada contohnya juga gitu. Contohnya misalkan ya kalau untuk tata kelakuan atau mores, nah di sini ada contohnya ya. Contohnya itu di mana misalkan ada melarang perbuatan-perbuatan yang berbahaya atau kriminal pada setiap anggota masyarakat yang disertai dengan adanya sanksi agar masyarakat bisa teratur. Jadi ada hukuman-hukumannya bagi siapapun yang melanggarnya. Misalkan apa sih yang tidak boleh dilakukan, misalkan mencuri, merampok, seperti itu ya. Nanti kan ada hukuman-hukumannya. Apa hukumannya? Adalah masuk penjara gitu ya. Nah, di sini adapun fungsi tata kelakuan. Apa sih fungsinya? Yang pertama, memberi batasan-batasan pada perilaku individu dan kelompok masyarakat tertentu. Nah, yang kedua, mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakan dengan tata kelakuan yang berlaku dalam kelompoknya. Yang ketiga, membentuk solidaritas atas anggota-anggota masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerjasama dalam masyarakat tersebut. Sudah jelas ya, jadi ada fungsi-fungsi dari tata kelakuan tersebut. Nah, kemudian ada adat istiadat atau custom, yaitu sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan berintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Di sini adapun untuk klasifikasi dari adat istiadat itu, misalkan dia akan memiliki konsekuensi yang paling keras bagi pelanggarnya atau bagi yang melanggar dari adat istiadat. Jadi kalau dalam adat istiadat itu kan dia punya aturan-aturan sendiri ya. Kalau misalkan dia ngelarang atau dia yang melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan hukuman-hukuman sendiri sesuai dengan peraturan dari adat istiadatnya gitu ya.
Lanjut, ciri-ciri lembaga sosial. Nah, di sini untuk ciri-ciri lembaga sosial itu ada 6. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, mempunyai tujuan dalam lembaga sosial itu jelas ya. Kemudian dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, jadi lembaga sosial ini harus bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama atau berkelanjutan ya. Memiliki aturan tertulis atau tidak tertulis. Nah, di sini tertulis jelas lembaga sosial ini sebenarnya harus tahu ya kapan berdirinya gitu kan, jelas gitu kapan, siapa yang mendirikannya gitu ya. Kemudian diambil dari nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, di lembaga sosial ini juga nanti akan diambil misalkan nih dari adat istiadat misalkan dari masyarakat di sekitar. Pada saat ingin membangun lembaga sosial dilihat dulu nih kira-kira kalau kita menggunakan ini atau melakukan itu akan berakibat fatal tidak terhadap masyarakat sekitar, atau mereka akan komplain enggak gitu terhadap kita, seperti itu. Jadi harus dilihat dulu dari adat istiadat masyarakat sebelum kita ingin mendirikan lembaga sosial itu. Kemudian adanya prasarana, jelas ya kalau lembaga sosial ada prasarana gitu ya, karena ya gedung gitu ya, minimal gedung dulu deh, gedung itu harus ada gitu, namanya prasarana itu gedung. Kalau misalkan kita ingin berkeluarga kita harus punya rumah gitu ya, atau nggak mesti rumah sih, tempat tinggal itu apa aja ya, bisa kosan, kontrakan, seperti itu ya, yang jelas bisa berlindung di bawah terik matahari dan hujan gitu ya. Memiliki lambang tertentu. Nah, di sini ada lambang tertentu untuk lembaga sosial ya. Ini di luar keluarga ya. Kalau misalkan pendidikan berarti ada logo sekolahnya, seperti itu ya. Ciri utama lembaga sosial menurut John Lewis Gillen dan John Philip tahun 2007. Yang pertama, memiliki 1 hingga lebih tujuan-tujuan tertentu. Kemudian memiliki lambang sebagai simbol yang digunakan untuk tujuan serta fungsi dari lembaga tersebut. Memiliki alat-alat kelengkapan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Pada umumnya, alat-alat ini berbeda satu sama lainnya, yaitu pada setiap masyarakat. Merumuskan tujuan serta tata tertib. Lembaga mempunyai tradisi, aturan tertulis dan tidak tertulis. Pola pemikiran serta perilaku yang terwujud dari aktivitas masyarakat dengan hasil-hasilnya. Memiliki sebuah tingkatan kekekalan yang khusus dalam artian suatu nilai dan norma akan dapat menjadi lembaga setelah melalui proses percobaan yang ada dalam jangka waktu yang relatif lama. Oke, sebenarnya kalau dari ciri utama lembaga sosial menurut John Lewis ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi ya, ciri utama lembaga sosial gitu pada umumnya, yang dimana dia harus dalam artian mempunyai sarana prasarananya, lambangnya, kemudian tujuannya harus jelas, dan juga bagaimana cara merumuskan dari lembaga sosial tersebut. Sebenarnya sama saja ya. Oke, kita lanjut. Fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi lembaga sosial ini yang pertama yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat yang bersangkutan, jelas ya. Dengan adanya fungsi lembaga sosial, maka keutuhan dan kesatuan masyarakat akan bisa saling bersatu itu ya. Kemudian memberikan pedoman kepada masyarakat tentang tata cara bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Nah, di sini dengan adanya lembaga sosial, apapun kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat atau manusia ya, jadi bisa terpenuhi gitu ya, misalkan dengan ada lembaga-lembaga sosialnya. Misalkan pada saat sakit kita lembaganya adalah rumah sakit gitu ya. Misalkan kita ingin berpendidikan, lembaganya adalah lembaga pendidikan, seperti itu. Memberikan pedoman kepada masyarakat tentang tata cara mengadakan pengendalian sosial untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Nah, di sini adapun lembaga sosial itu berfungsi sebagai pedomannya atau penguatnya kepada masyarakat tentang tata cara mengadakan pengendalian sosial. Nah, di mana nanti bisa mengontrol tingkah laku masyarakat. Misalkan nih, kalau di sekolah nanti akan dididik ya dari TK-nya, SD, SMP, SMA sampai kuliah, bagaimana menjadi kepribadiannya baik, bagaimana menjadi orang yang bisa bersosialisasi terhadap orang lain, seperti itulah ya. Jadi kayak kitanya diberi pelajaran gitu ya. Kemudian adapun menurut Surjono Sukanto tahun 2012, fungsi lembaga sosial yaitu yang pertama memberikan pedoman kepada seluruh elemen masyarakat, sama saja seperti poin nomor 3 di fungsi lembaga sosial. Kemudian memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat membedakan pengawasan pada anggota masyarakat melalui sistem pengendalian sosial. Nah, di sini Surjono mengatakan bahwasannya fungsi lembaga itu adalah memberikan arahan kepada masyarakat, bahwasannya nanti akan ada pengawasan terhadap ada anggota masyarakat melalui sistem pengendalian sosial. Dengan ada pengendalian sosial ini, maka setiap arahan-arahan yang diberikan kepada masyarakat tertentu akan bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih, itu saja materi dari Bapak hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan materinya bagi yang menyimak ya. Kemudian adapun tugas ya. Jadi adapun tugas untuk sekarang, silakan buka buku LKS-nya. Buka buku LKS halaman 83 ya. Di situ ada pilihan ganda 1 sampai 25 ya. Jadi pilihan ganda 1 sampai 25
silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Kalau Bu Maya nanti lewat link, kalau Bapak nanti boleh ngumpulnya di Google Classroom saja ya, seperti biasa. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.